anak-anak, apa kabar? Sehat-sehat kan? Karena hari ini Miss Yuli butuh bantuan kalian. Untuk apa? Untuk berpetualang mencari harta karun. Seru kan? Miss juga sangat senang. Sebelumnya kita butuh sesuatu tuh untuk mencari harta karun. Apa ya? Iya betul, peta harta karun. Yuk kita ambil dulu peta harta karunnya. Nah, ini dia. Kita harus buka dulu peta harta karun ini supaya kita tahu di mana kita harus pergi. Oke. Dadah. Ini adalah peta perjalanan kita. Sekarang kita sedang ada di sini. Tujuan kita adalah tempat yang bertanda X ini. Yuk, sudah nggak sabar kan? Mari kita cari harta karunnya. Ahoy there, Leo! Awesome hat! That used to belong to Pirate Ratbeard, didn't it? Whoa! What's that? A treasure map! Treasure! It must have been Pirate Ratbeard's! Ooh, I think it's time for a treasure hunt, don't you? Leo, would you like some help reading the treasure map? No worries, Leo! It's Dr. Panda Toto time! Can you help Leo read the treasure map? Awesome! Let's find that treasure! Let's see which direction Leo needs to go first. Leo needs to head toward that big rock. But does Leo need to go left, right, or straight ahead? Yes! He needs to go left! Don't worry, Leo. That's not a real crocodile. It's just a big rock that's shaped like one. Let's take a look on the map to see which way we need to go. We need to head to the parrots next. Does Leo need to go left, right, or straight ahead to get to where the parrots live? You got it! Leo needs to go straight ahead to find the parrots. Leo needs to head to the pirate ship! Now which way does Leo have to go? Left, right, or straight ahead? That's right! He has to go right! Right! Right? Right? Phew! It's a bit quieter here. Okay, now where's the spot you have to dig? That's right! X marks the spot! Time to get digging! Oh, I think you've hit treasure, Leo! Cheese! Hey, that's great treasure, Leo! You must be hungry after all that treasure hunting! Yeay, kita sudah dapat hartanya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Leo dan kita sudah mencapai harta karunnya. Yes. Ngomong-ngomong, apa sih yang menjadi harta karun di dalam hidup kalian? Apakah mainan? Teman? Ada loh yang lebih penting dari semuanya itu. Mau tahu? Amsal 16 ayat 16 mengatakan, memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Wah, kok bisa? Kenapa ya? Masih ingat minggu lalu Miss Rini menjelaskan bahwa dengan hikmat, jalan-jalan kehidupan kita akan selalu dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Kemudian dengan hikmat kita akan bisa menjadi superhero. Dengan hikmat kita akan bisa menolong orang lain.
Karena itu, mendapatkan hikmat itu tentu sangat penting. Lalu gimana sih, Miss, untuk mendapatkan hikmat? Bagaimana ya caranya ya? Miss Yuli mau ajak kita, yuk sama-sama kita baca pesan firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Nah, sebelumnya tadi bagaimana sih caranya kita mendapatkan harta karun? Kita membutuhkan peta. Lalu dari peta ini kita harus memperhatikannya baik-baik. Kita harus tahu di mana kita berada sekarang, kita melihat gambar yang ada dengan sungguh-sungguh, kita mengikuti setiap jalan yang ditunjukkan agar kita bisa mencapai letak harta karun yang kita cari. Setelah itu, setelah kita sampai di tempat harta karunnya, kita masih harus menggali pasirnya. Kita lakukan dengan penuh tenaga, sampai muncullah harta karunnya, emas yang kita dapatkan. Nah, sama halnya dengan mencari hikmat. Ketika kita mau menjadi orang yang berhikmat, kita membutuhkan firman Tuhan. Kita perlu membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Selain dari firman Tuhan, kita juga perlu mendengarkan nasihat dari orang tua atau juga dari guru kita. Kita mendengarkan dengan baik-baik. Kita menerima firman itu, kita menerima nasihat itu. Lalu kita menyimpannya di dalam hati. Ketika kita sungguh-sungguh mendengar, menerima, dan menyimpan firman itu baik-baik, lalu kita mencarinya seperti kita mencari segala harta, kita lakukan segala macam cara dengan sungguh-sungguh agar kita mengerti firman yang Tuhan sampaikan, maka Miss Yuli percaya Tuhan pasti memberikan hikmat kepada kita. Karena Tuhanlah sang sumber hikmat. Pada saat kita sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mau mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan pasti memberitahukannya kepada kita. Jadi bagaimana untuk mendapatkan hikmat? Mendengar baik-baik, menerimanya, menyimpannya dalam hati, dan mencarinya dengan sungguh-sungguh, sama seperti ketika kita mau mencari harta karun. Seperti itulah, dan percayalah Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat. Kenapa Miss Yuli bisa yakin? Karena Miss Yuli pernah mengalami. Dulu Miss pernah sakit ketika harus mengikuti ulangan matematika. Akibatnya Miss harus ulangan susulan. Nah, masalahnya materinya kan cukup sulit. Jadi sebetulnya Miss cukup takut bagaimana kalau tidak lulus. Sebelum belajar, Miss berdoa terlebih dahulu. Miss meminta Tuhan memberikan hikmat dan pengertian agar Miss mampu memahami setiap pelajaran yang Miss pelajari. Waktu itu Tuhan mengingatkan untuk membaca kitab Amsal. Sekalipun waktu belajar Miss tidak banyak, karena baru saja sembuh dari sakit, tapi Miss memutuskan untuk taat pada apa yang menjadi suara Tuhan. Lalu Miss pun membaca kitab Amsal. Saat itu Miss ingat ayatnya dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari ayat itu memberikan keyakinan kepada Miss untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Miss tetap belajar dengan sepenuh hati, tetapi Miss menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saat ulangan susulan, Miss bisa mengerjakan semua soal dan hasilnya pun memuaskan. Miss percaya bahwa itu semua adalah karena hikmat yang Tuhan berikan. Jadi percayalah bahwa pada saat kita mencari hikmat dengan cara berdoa sungguh-sungguh dan mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kepada kita hikmat yang kita butuhkan. Dengarkan juga apa yang menjadi arahan dari orang tua dan guru-guru kita. Dan ingat, dengan hikmat kita bisa menjadi superhero. Ketika kita memiliki hikmat, saat teman kita mengalami kesulitan, kita akan tahu kata-kata apa atau tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk menolong mereka. Juga kalau ada teman yang kesulitan pelajaran, kita akan bisa menolong mereka untuk belajar memahami materi itu.
Jadi percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan kepada kita hikmat yang kita butuhkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, saat ini kami meminta adanya hati yang haus lapar akan Engkau, ada roh hikmat dan wahyu yang tercurah atas kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, kami memperhatikan setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua maupun guru kami mau menyimpannya dalam hati kami, dan sungguh-sungguh kami mendoakannya dan mencarinya dengan sepenuh hati. Kami percaya Tuhan, roh hikmat itu Engkau pasti berikan kepada setiap kami. Engkaulah Allah sang sumber hikmat, dan Engkaulah Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi superhero yang menolong teman-teman kami, menolong setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami bisa melakukan banyak perkara yang luar biasa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Jadi percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan kepada kita hikmat yang kita butuhkan. Lalu, yuk sekarang kita sama-sama menyanyikan suatu lagu tentang hikmat. Ku cari hikmat seperti harta karun, ku dapatkan hikmat dalam nasihat, ku temukan hikmat dalam firman-Mu, Tuhan sumber hikmatku. Aku punya hikmat dan pengertian untuk melakukan apa yang benar. Ku dengar dan perhatikan hikmat, ku simpan hikmat di hatiku. Aku menjadi pandai dan bijak, dan ku menjadi pahlawan. Tuhan penolong dan perisaiku, aku menjadi pahlawan. Ku cari hikmat seperti harta karun, ku dapatkan hikmat dalam nasihat, ku temukan hikmat dalam firman-Mu, Tuhan sumber hikmatku. Aku punya hikmat dan pengertian untuk melakukan apa yang benar. Ku dengar dan perhatikan hikmat, ku simpan hikmat di hatiku. Aku menjadi pandai dan bijak, dan ku menjadi pahlawan.